Padahal yang menantang-nantang proses hukum, prosedur juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya. Pak Jokowi terlihat di sini menjadi problematik. Oke, baik. Kang Semar, kenapa Pak Jokowi berbelit-belit, kata Mas Denny? Padahal Hakim MK Arsul Sani mau menunjukkan langsung. Ketika ada tuduhan, langsung. Ya mungkin Denny karena ada di Australia, jadi update-nya agak lambat gitu. Karena kalau diikuti proses ijazah ini dari waktu Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah palsu, sejak awal kan Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa juga. Tapi pada titik tertentu, ketika di opiok segala macam, diputuskan untuk melakukan langkah hukum. Setelah teman-teman pendukung Pak Jokowi melaporkan, kata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ada legal standingnya. Kalau berani Pak Jokowi dong laporkan. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, dilaporkan secara pidana. Dan statement Pak Jokowi waktu itu, ini proses pembelajaran kepada publik. Nah ketika bicara soal Arsul Sani, salah satu proses pembelajaran yang dimaksudkan ini. Tidak boleh sekelompok orang itu tiba-tiba punya sentimental tertentu, akhirnya coba untuk menuding ijazah pejabat publik, pejabat negara, tanpa dasar yang kuat. Nah ketika ada proses yang diambil oleh Pak Jokowi dalam proses hukum ini, dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuduh, dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana. Gitu ya. Nah ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin asli ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu selesai? Belum tentu juga. Kata Roy Suryo, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan yang paling tepat itu adalah proses yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah ketika dari proses hukum dilalui, pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan. Sebelum dijadikan tersangka, Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, prosedur juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan. Polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Yani yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Yani gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak? Iya tinggal sedikit lagi kok. Dan pulanglah ke Indonesia gitu loh, biar lihat prosesnya. Udah pulang kemarin. Silakan. Masyarakat rakyat Indonesia ini kurang sabar apa? Sudah menunggu untuk melihat ijazah presidennya itu bukan 1, 2, seminggu, sebulan. Sudah bertahun-tahun. Kurang sabar apa? Presiden untuk menunjukkan itu. Ya kalau bertahun-tahun sabar, tinggal nunggu berapa waktu lagi kok nggak sabar itu. Berapa waktu bagaimana? Ini kan udah masuk proses penyidikan, sudah bertahun. Boleh saya komentari, tadi Bapak bicara saya diam dulu. Jadi kita kan bukan bicara setelah proses pidana Pak Roy Suryo perkara ini. Sudah berapa tahun sih? 2022 gugatan perdatanya. Lebih awal dari itu. Sudah bertahun-tahun. Kok bisa dikatakan tidak sabar masih sebentar lagi? Sudah bertahun-tahun Pak. Ya karena bertahun-tahun itulah udah menunggu sabar, kenapa tinggal sebentar lagi nggak sabar gitu? Maksud saya kenapa tidak ditunjukkan kemarin-kemarin? Kenapa tidak ini yang begini loh, jangan juga mengatur-ngatur Pak Jokowi mau menunjukkannya kapan. Ketika Pak Jokowi mengambil pilihan ingin ditunjukkan dalam proses persidangan, itu kan juga nggak ada masalah kan? Aduh udah gila kan gitu ngomong, biarkan saya bisa berhenti ngomong kalau Ilona minta saya berhenti. Kan begitu. Lanjut Mas Den.
Mbak Ilona, Bukan yang kita lain. mau saling saut-sautan atau bagaimana? Ya, lanjut. Oke. Menarik. Oke, silakan dari Secara Anda. TV menarik, tetapi saya tidak bisa bicara kalau beliau Oke, komentar boleh. begitu. Ya, boleh. Silakan. boleh bicara. Sekarang Mas Denny, yuk. Ya, Ya. pertama saya menghindar untuk menanggapi pada saat beliau bicara tadi, karena saya ingin beri kesempatan. Jadi menurut saya dari situ saja sudah kelihatan bagaimana fairness-nya kita memberi kesempatan untuk punya kesempatan bicara yang sama. Itu saja sudah menunjukkan bagaimana etika adalah satu hal yang tidak diperlihatkan dalam hal ini. Enggak, di Menurut saya bola itu liar ini memang penting diminta untuk disampaikan. melakukan perdebatan, bukan mendengar satu persatu, Mas Denny. Oke. Baik, kalau gitu saya ke ini dulu deh, ke Pak Marwarar. Ini saya Pak, belum selesai bicara loh. Saya belum selesai bicara loh, kok mau dipinta. boleh, silakan Mas Denny, silakan sampaikan. Poinnya Mas Den, poinnya langsung aja Lah Mas Den. ya, dari tadi mau bicara dipotong terus, bagaimana saya bisa Oke, baik, saya suruh Kang Siap, diam dulu. siap Oke, Lora. Bukan silakan, yang yuk. lain nyuruh saya berhenti. Iya. Lah, pernyataan beliau saja tidak faktual. Sabar, sebentar lagi. Loh, ini sudah bertahun-tahun, kurang sabar apa? Ya kan begitu. Kalau dikatakan tidak faktual, Pak Arsul Sani tidak menunjukkan ijazah aslinya, hanya salinan. Loh, ya coba putar itu. Jelas-jelas saya tonton beliau menunjukkan ijazah aslinya. Jadi poinnya adalah kita sedang melihat memang tontonan yang entah mengapa Pak Jokowi membiarkan kita terjebak pada wacana narasi ini bertahun-tahun. Apa yang beliau nikmati sih? Kita menjadi habis waktu kita untuk talkshow semacam ini yang ratingnya barangkali tinggi. Tapi apakah ini berguna sebenarnya untuk untuk kita kemudian maju sebagai bangsa yang besar? Kenapa kami terus bertahan dengan isu ini? Kenapa kami tetap hadir? Karena sebenarnya ini masalah sederhana yang harusnya bisa selesai cepat, tetapi menjadi sangat lambat. Karena Pak Jokowi dari awal tidak mau melaksanakan satu hal yang mudah, menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan kita sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dipertanyakan oleh tidak hanya Pak Roy Suryo, banyak orang. Kalau kemudian hanya untuk menunjukkan dan bentuk tanggung jawab saja beliau tidak bisa, apa yang bisa kita harapkan kemudian dari proses pemidanaan yang sangat prosedural itu belum lagi dilihat bahwa apakah ini ideal. Apakah proses pemidanaan ini dihadirkan dengan kesetaraan? Tidak. Kalau dilihat dari konteks relasi, kalau saya bidang tata negara, maka sangat sulit untuk melihat proses ini bisa setara kalau dilihat relasi antara presiden dengan kepolisian, belum lagi relasi personalnya dengan pimpinan Polri dan seterusnya. Akan tidak mudah untuk melihat proses ini bukan bagian dari kriminalisasi. Satu poin, Mbak, sebelum dipindahkan. Ya, pada zaman Pak Tito Karnavian, sebagai argumentasi bahwa ini adalah kriminalisasi. Pada zaman Pak Tito Karnavian ada kebijakan ketika ada kasus tindak pidana korupsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kemudian melaporkan penyemaran nama baik kepada pihak pelapor, maka ada semacam kebijakan hukum petunjuk bahwa kasus pelaporan pencemaran nama baik itu di hold, tidak diteruskan karena menunggu apakah tindak pidana korupsinya memang ada atau tidak. Jika tindak pidana korupsinya memang ada, berarti tidak ada pencemaran nama baik. Jika tindak pidana korupsinya tidak ada, berarti memang ada pencemaran nama baik. Nah, persoalannya pada saat kasus ini, masalah ijazah asli atau tidaknya saja belum clear, tidak pernah ditunjukkan kepada publik, tapi tersangkanya sudah ada. Ini logika semacam apa yang kemudian kita perlihatkan? Itulah indikasi kriminalisasi. Itulah yang kemudian menunjukkan ada intimidasi. Bagaimana kita bisa percaya pada proses yang demikian akan menghadirkan keadilan? Mas Semar, katanya pidananya kalau bisa dijeda dulu, kita ke proses KIP dulu. Ini kan yang diminta sama Ruslo dan kawan-kawan soal proses pidana dan sebagainya. Jadi maksud saya sudah sampai hampir di ujung, kenapa jadi minta kembali ke awal? Kan dulu yang memulai kan juga Ruslo dan kawan-kawan juga. Salah itu. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Kan begitu ya sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau menurut saya sih. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Wah ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara.
Jadi bisa Roy paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak ada Oke. kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Roy Suryo dan kawan-kawan gitu loh. Nggak juga kepada Denny gitu loh. Jadi jangan juga Itu seolah-olah nggak paham bahwa itu undang-undang sangat simpel keterbukaan sekali informasi publik. tunjukkan dan lain Saya aja sebagainya ke gitu saya. loh. Jadi Saya orangnya menurut fair. saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya, yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik, di bawah publik juga sudah menunggu kok, ini prosesnya sudah juga matang. Dan Oke. jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Roy Suryo, belum tentu juga. Oh, udah jelas. Oh, buktinya juga Dan empret udah jelas tuh 83% masih mendukung Pak Jokowi, gitu loh, jelas dari kalau- hasil dari Burhanuddin tadi gitu. Jadi maksud saya sudah. Oh, ini nggak punya data. Udahlah, capek Udah jelas. lah kan gitu ya. Dan Kalau empret memang jelas, tidak mau ini ya 80% berhentilah kan gitu. Oke. Yang berhenti ya Roy Suryo dan kawan-kawan lah, bukan Pak Jokowi. Oke, baik, saya ke Pak Marwarar. Pak, Anda melihat benang merah sidang KIP dengan kasus proses pidana dari Roy Suryo CS nggak? Iya, saya kira memang ketika ada hak konstitusional yang diberikan di konstitusi kita pasal 28F, Nah. setiap orang berhak mencari, menghimpun, mengumpul dan menyebarkan informasi. Kemudian muncul undang-undang kebebasan informasi, Betul. undang-undang kearsipan, maka kita melihat di sana bahwa ketika ada yang dikatakan informasi publik dan pengecualian, sudah tepat ketika ini masuk di KIP. Karena dia akan menentukan nanti apakah ini informasi yang dikecualikan atau tidak. Kalau pemohon tidak setuju informasi ini dikecualikan, dia bisa lanjut ke pengadilan tun dan ke pengadilan negeri mempersoalkan ini. Tetapi yang paling penting sebenarnya bahwa benar seluruh rakyat ketika sebuah data pribadi atau ijazah sudah dipergunakan untuk meminta orang dalam kontestasi politik pemilihan presiden, pilih saya juga insinyur, ya kan? Rakyat berhak untuk mengetahui itu. Iya. Itu adalah hak publik. Betul. Karena dia sudah ikut dalam kontestasi politik untuk jabatan publik, tidak boleh ditutup itu. Nah, kalau di dalam hal ini misalnya, ini adalah unsur penting yang harus diketahui lebih dahulu, baru ada proses pidana. Saya orang sudah 3 zaman ini. Zaman Orde Lama saya mahasiswa. Orde Baru saya lulus dan kerja. Orde Reformasi saya sudah pimpinan peradilan. Tahun 64 kurang lebih, Yap Tian Him didakwa dan diadili karena menghina 2 pejabat republik. Ketika dibacakan dakwaan, seorang hakim dari Jakarta Pusat waktu itu bertanya, apakah mengakui kesalahan ini atau tidak Pak Yap? Dia mengatakan, saya ingin bertanya pada Pak Ketua dulu. Apakah benar kedua orang pejabat tinggi ini punya kehormatan atau tidak? Yang saya cemarkan, itu merupakan unsur. Nah di sini juga saya kira ini menjadi suatu pertimbangan yang penting. Kalau publik sudah mencari, tetapi tidak ditunjukkan, tidak ada itu proses untuk dilanjutkan dulu pidana. Lucu. Tunggu, ya kan? Dan ini informasi publik akan ditentukan oleh KIP nanti. Ya. Oleh karena itu sangat menentukan ini, saya kira kalau kita memperbandingkan kita dengan Amerika, coba dulu anaknya Trump itu dipersoalkan dalam Kongres di Amerika. Karena apa? Fakta itu penting. Kebenaran itu penting karena itu akan membebaskan kita dari kegelapan. Apalagi kalau dalam TAP MPR nomor 6 dikatakan krisis bangsa kita terjadi karena ketaatan etik dari para pemimpin-pemimpin sudah merosot. Oleh karena itu harus dikembalikan sekarang. Secara etik yang di atas hukum itu, kesadaran dari etik dari setiap pejabat, kalau dipermasalahkan, dia harus membuka. Tidak usah di pengadilan dulu atau melalui KIP. Karena apa? Ini penting. Kalau itu tidak benar, tentu bangsa ini sudah pernah terperosok ke dalam lembah gelap. Oke. Ya di mana misalnya kebijakan-kebijakan dibentuk. Ya kalau itu dipersoalkan melalui kegelapan atau ketidakbenaran.